أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Palpres Official, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semua untuk menjumpai bulan Ramadan sehingga kita memiliki kesempatan waktu luang untuk memperbanyak amalan soleh, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal untuk kita menjalani kehidupan kita di alam barzah, di alam kubur kita sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu tanda kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari sunnah-sunnah beliau, mempelajari nasihat-nasihat beliau kaitannya dengan ibadah puasa yang sedang kita laksanakan ini. Yang mana kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan dan telah menegaskan kepada kita semua dua macam bentuk ilmu yang wajib kita pelajari dari ilmu agama. Yang pertama adalah ilmu yang kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mentauhidkan Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala dari rukun iman yang 6. Wajib bagi kita semua untuk mempelajari hukum tentang rukun iman dan yang lainnya. Setelah seseorang hamba, seorang manusia balik, maka wajib hukumnya untuk dia mempelajari akan hak Allah Subhanahu wa taala dalam mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan bahwasanya apalagi yang wajib untuk kita pelajari dari ilmu agama Islam ini adalah yaitu tatkala kita telah diwajibkan oleh syariat Islam untuk mengamalkan suatu amalan berupa sholat misalkan, berupa puasa di bulan Ramadan misalkan, zakat apabila kita memiliki harta zakat, kemudian haji apabila kita memiliki harta untuk berangkat haji ataupun umroh, maka pada saat itu pula kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu untuk merealisasikan, mengamalkan amalan yang telah diwajibkan kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala dari hamba-hamba yang betul-betul memanfaatkan momentum kesempatan di bulan Ramadan. Yang mana insya Allah kita akan membahas secara beruntun, secara hukum fikih tentang ibadah di bulan Ramadan, secara khusus kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan. Baiklah kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Palpres Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyimak makna hakikat dari tujuan ibadah puasa diwajibkan di bulan Ramadan secara bahasa ataupun secara istilah, sehingga kita betul-betul mengerti tujuan utama, intisari dari ibadah puasa itu sendiri terkhusus di bulan Ramadan. Para ulama telah menjelaskan puasa atau as-siyam secara bahasa adalah al-imsaku. Al-imsaku secara bahasa, menahan apapun yang ditahan pokoknya. Itu secara bahasa. Akan tetapi kalau kita meninjau tentang makna siam, puasa secara istilah adalah, kata para ulama, dan banyak sekali penjelasan para ulama tentang makna puasa secara istilah, yaitu al-imsaku minal mufattirat, yaitu menahan diri dari sesuatu apapun yang membatalkan ibadah puasa. Dan insya Allah kita akan bahaskan atau kita akan jelaskan apa saja pembatal-pembatal puasa. Yang pada intinya dia harus menahan diri dari semua yang membatalkan ibadah puasa dengan niatan, dengan tujuan, yaitu apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan kesehatan ketika seseorang menahan dari makanan ataupun minuman, ataupun mendengarkan nasihat atau mematuhi nasihat dari dokternya, karena dia tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini, sehingga sekalian saja dia berpuasa. Bukan niatan seperti itu yang dibenarkan dalam ibadah puasa secara syariat, secara istilah, yaitu dia betul-betul menjalankan ibadah puasa tersebut taqarruban ilallah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna puasa secara istilah adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari fajar shadiq putih di ufuk timur, ya ibarat kata ya subuh, dalam artian adzan subuh, sampai durasi waktunya sampai ditutup adzan maghrib atau ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Itu durasi waktu ibadah puasa yang harus kita ketahui makna-makna menahan diri dari sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Akan tetapi sebagian para ulama menambahkan syarat atau menambahkan makna dari puasa itu sendiri adalah an-niyatu atau bin niyah, yaitu dengan niat. Niat itu apa sih? Yaitu al-azamu fil qalbi, tekad bulat, kemauan di dalam hati. Kalau dia ingin melakukan suatu ibadah yang namanya puasa di bulan Ramadan. Niat di sini dibagi dua oleh para ulama kita. Niat dibagi menjadi dua, yaitu niyatul ikhlas. Tekad, kemauan seseorang hamba ketika melakukan sesuatu, yaitu melakukan ibadah yang namanya puasa di bulan Ramadan, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat yang kedua adalah niyatut ta'yin, yaitu niat seorang hamba yang ada di dalam hatinya menetapkan dan menentukan ibadah yang dia ingin lakukan. Karena banyak ibadah-ibadah di dalam syariat Islam, puasa, sholat memiliki banyak macam, puasa pun juga seperti itu, memiliki macam-macam makna-makna puasa. Nah, maka dia harus tentukan puasa apa yang akan dia laksanakan, yaitu puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa wajib. Maka dia harus tentukan dan harus tetapkan di dalam hatinya. Itulah penjelasan singkat kaitannya dengan eksistensi ataupun makna puasa secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian makna bulan Ramadan itu sendiri, sehingga kita betul-betul mengerti tentang kenapa sih bulan Ramadan itu disebut dengan Ramadan, apa sih makna dari Ramadan itu sendiri, sehingga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari pemaknaan pengertian bulan Ramadan itu sendiri. Banyak penjelasan dari para ulama kita, walaupun di situ juga ada perbedaan pendapat. Kenapa Ramadan, ya, bulan Ramadan itu disebut dengan Ramadan? Yang pertama adalah pendapat para ulama, yang pertama adalah alamul mujarrad, itu hanya sekedar penamaan saja, tidak ada makna, tidak ada hikmah sedikit pun. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah yaitu dari kata Ramadha. Ramadha yarmadu. Dari kata kerja di dalam bahasa Arab, Ramadha yarmadu itu artinya yusibuhul hararah. Seseorang yang mendapati lisannya, bibirnya itu sesuatu yang tidak dingin atau panas, hangat lah ibarat kata. Jadi bibirnya itu seakan-akan merasakan sesuatu yang panas di bibirnya. Nah, itu jadi Ramadan itu diambil dari kata yang mana seseorang pada saat itu di bulan tersebut merasakan bibirnya apa? Panas, kering gitu ibarat kata. Ada yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu maknanya adalah yuhriqud dzunub. Bulan yang dimana bulan tersebut, kenapa kok Ramadan dikatakan Ramadan? Yaitu bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan pembakaran, ya, pembakaran api. Yaitu maksudnya apa? Yuhriqud dzunub, yaitu membakar dosa-dosa, yaitu menghapus dosa-dosa manusia selama setahun. Ketika tiba di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu yang menyebabkan salah satu perantara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan membakar dosa-dosa, kesalahan-kesalahan anak Adam manusia. Terlepas dari semua maknanya itu atau perbedaan-perbedaan pendapat para ulama dalam menjelaskan maksud dan makna
Ramadan, makna Ramadan yang pada intinya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Palpres official dimanapun Anda berada, dari kedua makna ini kita bisa ketahui bahwasanya dari kata Ramadan dan Siyam memiliki korelasi yang kuat, hubungan yang kuat antara puasa dan kalimat bulan Ramadan. Kemudian juga di sana ada perselisihan para ulama tentang apakah kalimat Ramadan itu harus kita sebutkan dengan Syahrul Ramadan. Ada yang mengatakan, atau pendapat yang pertama, para ulama mengatakan ya, boleh saja menyebut bulan Ramadan itu dengan menggunakan kata bulan Ramadan atau hanya Ramadan saja. Tetapi pendapat yang kedua, yaitu diambil dari sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dan sebagian tabi'in, memakruhkan seseorang mengucapkan Ramadan itu tanpa syahrul, tanpa bulan. Jadi makruh hukumnya menurut sebagian para ulama Syafi'i dan Malikiyah dan sebagian tabi'in menyebutkan Ramadan itu tanpa disematkan, diembel-embelkan dengan kalimat bulan, langsung Ramadan. Itu makruh hukumnya. Jadi hukum makruh itu adalah hukum yang dimana tatkala seseorang hamba meninggalkannya berpahala. Ketika dia meninggalkan hukum makruh mendapatkan apa? Berpahala. Ketika dikerjakan hukum makruh tersebut tidak berdosa. Tapi berarti apa? Lebih baiknya ditinggalkan sehingga kita mendapatkan pahala dari sesuatu yang dihukumi makruh tadi. Yang mana pendapat yang kedua ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "La taqulu ja'a Ramadhanu." Jangan kalian katakan Ramadan telah tiba. Itu lafaz hadisnya seperti itu. Wa qulu ja'a syahrul Ramadan, dan katakanlah datangnya bulan. Ingat, ditambahin bulan. Nabi SAW perintahkan di sini bulan Ramadan. Jangan mengatakan datang Ramadan, tapi bulan Ramadan. Fa inna Ramadana min asma'illahi ta'ala. Kata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya bulan Ramadan itu salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Al-Adawi di dalam kitabnya Al-Kamil. Akan tetapi Ibn Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Hadis yang apa? Yang lemah. Kalau lemah tidak bisa diamalkan. Maka yang kuat dari kedua pendapat para ulama yang menjelaskan bahwasanya apakah diperbolehkan mengucapkan Ramadan saja atau harus Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, maka diperbolehkan kedua-duanya. Bisa kita katakan datang bulan Ramadan atau datang Ramadan, tak masalah, karena yang memakruhkan menyebut datang Ramadan itu hadisnya atau berangkat dari hadis yang lemah, tidak bisa diamalkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal muslimat, pemirsa Palpres official dimanapun Anda berada, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, terkhusus ibadah puasa, karena kita mengamalkannya berangkat dari ilmu yang benar dari Nabi SAW. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari-hari berikutnya. Apabila pemirsa sekalian yang ingin ditanya atau sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan komentar atau bertanya di kolom komentar. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.